Loh, orang tua merawat anak itu lama dan ikhlas, nggak ada yang berharap imbalan. Nah, aku ngerumat gue sampai selawe tahun, saiki kon wis dadi tentara, ayo hitungan sedina aku njaluk upah 50.000, nggak ada. Lah anak kalau merawat orang tua itu ya cuma sebentar, itu pun pamrih, sulit ikhlas. Kadang orang tuanya sakit itu, anak limo iso geger sak dulur, sing ngramut ya sampean, oh sampean bagiannya paling akeh kok. Biasanya ngono kuwi lambe-lambe kudungan. Halo, halo, ya, rungokno. Orang tua merawat anak itu yang diharapkan hidupnya anak, sing diharap-harap uripe. Lah nek anak ngramut wong tua iki mek karo nunggu matine kok. Sorry ya, orang tua itu mau gantiin sakitnya anak, kalau anak nggak mau gantiin sakitnya orang tua. Orang tua rela menggantikan derita anak, kalau anak nggak mungkin mau menggantikan derita orang tua. Saya udah sering kasih contoh, orang tua itu punya anak sakit, anak masih kecil sakit, ya Allah, nangis semalaman nungguin anak nggak tidur, dia nggak rela seekor nyamuk pun menggigit anaknya, hinggap di tubuh anaknya, ditunggoni sampai gak turu, nangis memohon kepada Allah, ya Allah, biar saya saja yang gantiin sakitnya anak saya asal anak saya sehat. Tapi anak nggak mungkin mau gantiin sakitnya orang tua. Maaf, ayo coba sampean misalnya punya orang tua sudah pikun, ayo sampean gelem genteni, ya Allah kula sing pikun mawon. Orang tua tuh punya anak pilek, hidung tersumbat, sing nyumpeli yo umbel, ndak iso ambekan, diapakno? Disedot, dicucup, masya Allah, umbel ya dicucup. Ayo bu, misalnya bapak sampean umbelnya meler, mriki pak kula dilatane pak. Lah orang tua itu siapa saja? Satu, abul jasad, orang tua kandung, ayah dan ibu kandung. Dua, abur ruh, yang merawat ruh, merawat jiwa, gurunya, kiainya, bunyainya, ustadz ustadzahnya. Hukumnya sama orang tua. Kalau orang tua kandung itu yang merawat jasmani, kalau guru, kiai, bunyai itu yang merawat rohani. Ini dirungokno apa ora toh? Tiga, yang ngasih pasangan hidup, mertua, sama wajib dihormat. Bu, menantu kalau nggak rukun sama mertua, ya sama, itu namanya menantu yang tidak berbakti kepada orang tua, durhaka, sama. Ada nggak? Ngacung. Sing akeh mantu gak rukun karo mara tuwa, iki mantu wedok. Kenapa? Mohon maaf, penting ini. Perempuan itu cenderung serakah. Wong lanang serakah ya eneng kok. Yang mbek kiyae wani nyentak apa maneh mbek bojone. Mohon maaf, banyak istri yang tidak merelakan suaminya untuk berbakti kepada orang tua. Banyak suami yang tidak menyadari posisi. Sorry ya, istri sama suami itu beda. Karena istri perempuan, suami laki-laki. Lah yo beda. Istri itu haknya suami, kalau suami bukan haknya istri, haknya orang tua. Rungokno, suami itu haknya orang tua, artinya suami harus lebih memprioritaskan orang tuanya, mementingkan orang tuanya daripada istrinya. Ya sama-sama penting, istrinya penting, orang tuanya penting, tapi perbandingannya lebih dipentingkan orang tuanya daripada istrinya. Ini kalau suami. Beda dengan istri, istri haknya suami bukan haknya orang tua, karena waktu nikah sama orang tuanya sudah diserahkan total kepada suami. Maka istri harus lebih memprioritaskan suaminya daripada orang tuanya.
Kalau suami harus lebih mementingkan orang tuanya daripada istrinya. Nah, ini yang suka nggak diterima oleh para istri. Suami mau berbakti kepada orang tuanya, dihalang-halangi oleh istrinya. Kadang suami mau ngasih duit ke ibunya, ini si istri ngamuk-ngamuk, diselidiki. Bokai piro makmu mau? Bokai piro makmu mau? Bokai piro? Ya kekno kabeh kono. Kekno kabeh. Nah ngusungi rono kabeh. Gawa nang gone makmu kabeh kono. Wis, klambimu nang digarono pisan, bantalmu sak sarung ngusungi rono. Engko bengi nang kelon karo makmu kono. Suami mau berbakti kok dihalang-halangi. Bu, ibu harus sadar, bagi suami orang tua itu prioritas daripada istri. Bu, ikhlas nggih? Relakan suamimu berbakti kepada orang tuanya, yang orang tua suami adalah mertuamu. Maka istri solehah, calon-calon bidadari surga itu adalah perempuan-perempuan yang mengikhlaskan, merelakan suaminya berbakti kepada orang tuanya. Suaminya lebih mementingkan orang tuanya daripada dirinya sendiri. Itu perempuan-perempuan solehah, calon-calon bidadari surga. Nggih Bu nggih? Nggih Bu nggih? Jadi misalnya, Bu, suami ibu punya duit 10 juta. Nah, ibu sebagai istri dikasih 3 juta, yang 7 juta dikasihkan ibunya suami. Ikhlas nggih? Ikhlas nggih? Ikhlas mboten? Mulane angel mlebu swargamu ya ngono. Loh, namanya lebih diprioritaskan ibunya daripada istrinya kok. Jadi nek bojomu kuwi ndek duit 1 juta, sampean sebagai istri dikasih 300.000, yang 700.000 dikasihkan ibunya suami, dikasihkan mertuamu. Ikhlas nggih? Sapa ngomong tak jotos mau? Tak jotos deh. Kuwi istri apa petinju kok? Tak jotos deh. Kalau ibu ikhlas, nah itu gampang masuk surga. Itu istri solehah dan calon-calon ratu bidadari surga. Halo, rungokno. Jadi sampean niku Bu, kalau dikasih uang belanja sama suami, sebelum nerima duit itu sampean ngomong, Mas, aku sampean kei duit ngene iki, buke sampean kei to ora? Lek buke sampean kei ya aku gelem nrimo duit iki. Lek nek buke gak sampean kei, aku mau nampani, Mas. Buke kei sik kudu luwih akeh. Lek buke wis sampean kei, lagi tak trimo. Ngoten nggih? Pret. Pret. Jadi misalnya ibu dibeliin gelang sama suami, sebelum diterima tuh gelang ngomong, ya aku sama tukono gelang ini iki, ibu sama tukono pora. Lek ibu sama tukono ya aku gelem. Lah nek ibu gak sama tukono, aku mau nganggo ya, gak gelang-gelangan rapopo. Penting ibu timbang aku. Ibu sing ngeramut sampean, sengsara rekoso mulai cilik gedekno sampean, sorone ra karuan. Aku petuk sampean wis siap pakai. Aku gelem nganggo gelang iki, tapi ibu ya tukono gelang sing luwih gede. Ngoten Bu nggih? Alah ra trimo pret nek iki. Pret. Ibu. Jadi misalnya ibu mau diajak berangkat umroh sama suami, ibu harus ngomong, ya aku kata dijak umroh, ibu sampean jak tega. Lek ambek ibu aku ya gelem melu ya. Lah nek ibu gak sampean jak, aku yang mau padha-padha nek duwe sampean pas-pasan. Berangkat ambek ibu ae. Aku kari-kari gak apa-apa. Penting ibu timbang aku. Bapak, sampean sebagai suami, Pak, kalau punya istri yang karakternya seperti itu, betul-betul lelaki beruntung di dunia ini. Beja-bejane wong lanang. Subhanallah. Itu istri solihah yang memuliakan suami dunia akhirat. Betul Pak. Kalau Bapak punya istri dengan tipikal seperti itu, aku pesen Pak,
ramuten sing apik jangan sia-siakan. Betul Pak, perempuan seperti itu Pak sebelum mati jangan dikubur dulu. Soalnya langka. Lo udah 1,5 jam loh ini. Yang kedua, yang kedua mahal yo kak melo urun kok. Yang ibadahnya pasti ditolak, doanya nggak mungkin diijabah, dan di akhirat nggak bisa menerima syafaat Rasulullah adalah para istri menengok. Lu memang iya kok, istri-istri yang suka melukai perasaan suami, menyakiti hati suami padahal suaminya benar, dan suka membebani suami di luar batas kemampuannya. Tak baleni pengumuman ibadah sebaik apapun gak akan diterima Allah, doa sekhusyuk apapun gak akan diijabah Allah, dan di akhirat gak bisa menerima syafaat Rasulullah. Siapa? Istri-istri yang suka melukai perasaan suami, menyakiti hati suami padahal suaminya bener. Aku gak bakal suami sih gak bener. Alah rungokke sik, ucul ya ben balon murah kok, balon ucul geger ndangak kabeh, tuku meneh 5.000 kok. Hah? Malah mek 3.000 gegerno pengajian. Halo Bu, ini beneran loh Bu, Rasulullah pernah cerita besok di akhirat itu ada perempuan yang wujudnya nggak wujud manusia, bentuknya nggak bentuk manusia, tapi ndasnya halah ndasnya itu ndas celeng, terus awaknya awak menengok lagi, awaknya awak khimar, wis gampangane ndase celeng awake jaran. Hi, ngeri, ndase celeng awake jaran. Siapa itu? Ya tadi perempuan yang suka membebani suami di luar batas kemampuan. Wong suami lo penghasilannya sebulan itu cuma 2 juta, nek njaluk blonjo saulan sampai 250 juta. Misalnya perempuan yang suka melukai perasaan suami dan menyakiti hati suami, maka seperti itu akibatnya, ibadahmu gak akan diterima Allah. Tiwas dawir lambemu lah, dikir macam-macam percuma, doa nggak diijabah, di akhirat nggak bisa mendapat syafaat Rasulullah. Nah sekarang ganti, para suami ya harus fair dong. Yo kok wong wedok ae. Para suami laki-laki rungono yang suka melukai perasaan istrinya, menyakiti hati istrinya, maka akibatnya, aku durung tahu krungu keterangannya, saya belum pernah mendengar keterangannya, jadi ya saya nggak pernah dengar dalilnya. Lah nanti kalau saya sampaikan yo malah keliru kabeh, saya nggak pernah denger loh. Bagusnya perempuan itu nggak perlu ngerti dalil-dalil yang kayak gitu, marak ngelama ngelunjak ingkrah ndase wong lanang. Lho wong istri itu lo nggak ngerti dalil ini, suami iso kalah apalagi ngerti dalil, malah nyenyek wong lanang. Memang istri-istri nggak usah ngerti dalil-dalil kayak gitu, bahaya. Wong nggak ngerti dalil sing lanang kalah kok pemane ngerti dalil. Mulane bro sing urung rapi ya, besok nek rapi golek wong itu sing goblok-goblok kae, gampang dihapusi. Nek pinter-pinter gak iso ngendhalekno nyonyor kae.
Yang ketiga, udah itu berlalu ya. Yang ketiga, orang yang mutus silaturahim, itu yang ibadahnya nggak akan diterima oleh Allah, doanya nggak dijabah sama Allah, di akhirat nggak bisa mendapatkan syafaat Rasulullah. Maka itu perlu kita hindari tiga hal tadi. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, selanjutnya jamaah rahimakumullah, perlu perbaikan diri, peningkatan kualitas ibadah, baik yang vertikal hablum minallah, ibadah ritual, maupun yang horizontal hablum minan nas, ibadah sosial. Halo dilanjut apa mboten? Oke, tak imbui ya. Ini ibarat kerja itu lembur, berarti tambahan durasi ya. Gini, yo hidup ini harus selalu ada peningkatan dan perbaikan. Slogannya hari ini harus lebih baik daripada kemarin, dan esok harus lebih baik daripada hari ini. Dalam menjalani hidup, pantang bagi kita untuk berprinsip aku masih seperti yang dulu, aku begini engkau begitu. Itu sama saja. Kalau orang Jawa bilang sami mawon, nek diteruske bokonge bakmi dintup. Harus ada dinamika ke arah hidup yang lebih baik. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, pembangunan musola ini harus disertai dengan pembangunan manusianya. Ya, kita berharap mudah-mudahan musola, masjid-masjid yang ada itu benar-benar bisa menjadi laboratorium rohani, pembangunan mental spiritual. Negara kita itu punya jargon di lagu kebangsaan Indonesia Raya itu, bangunlah bangunlah, ayo toh Bu, pertama bangunlah jiwanya dulu, baru bangunlah untuk Indonesia, bangunlah jiwanya. Pembangunan jiwa itu menjadi sangat penting. Oke. Mohon gelas ini untuk dikeletak. Untuk pembangunan sorban. Nggih. Iya. Nah, itu juga termasuk bagian dari perbaikan. Nggih, Bu nggih. Bu, saya yakin semuanya bawa duit. Kalau nggak bawa duit nggak apa-apa kok, kalung dilepas, gelang dipelorot nggak apa-apa, nanti biar dijual sama panitia. Ini pasti semuanya bawa duit. Saya nggak percaya kalau nggak bawa duit. Ono yang 100.000, ada yang 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, 1.000. Nanti kira-kira yang disedekahkan berapa? Perlu diingat, sedekah itu yang penting banyak walaupun tidak ikhlas, daripada ikhlas cuma sedikit. Tak boleh nih, lebih baik sedekah yang banyak walaupun tidak ikhlas daripada ikhlas tapi cuma sedikit. Kenapa? Saya berani bilang lebih baik sedekah banyak walaupun tidak ikhlas. Loh iya, daripada ikhlas tapi sedekahnya cuma sedikit. Karena kalau sedekahnya banyak, terus sedekah banyak, terus sedekah banyak, pasti lama-lama ikhlas. Mesti metu ikhlas ya. Mikir ora ikhlas, terus ngetokno akeh kok ora ikhlas. Tapi kalau sedekah itu prinsipnya yang penting ikhlas walaupun sedikit, sampai mate gak kira sedekah akeh. Dan ciri-ciri sedekah ikhlas, tanda-tanda sedekah itu ikhlas adalah sedekahnya banyak. Tandane wong sedekah ikhlas iku sedekah akeh. Soalnya nek